Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 1B. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hakikat ilmu alamiah dasar dalam kehidupan. Baik, sebelum kita melarikan ke pembahasan, terlebih dahulu kita memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Putri Aulia Salsabila sebagai pemateri pertama. Dan saya Samsul Bahri sebagai pemateri yang kedua. Saya Sulistia Putri sebagai pemateri ketiga. Dan saya Sermila sebagai pemateri keempat. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baik teman-teman, lanjut saja. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas poin-poin yang ada pada judul hakikat ilmu alamiah dasar dalam kehidupan. Adapun poin yang pertama yaitu esensi ilmu alamiah dasar. Esensi ilmu alamiah dasar adalah sebagai landasan untuk mengetahui segala fenomena yang ada di alam semesta. Selanjutnya poin yang kedua yaitu membangun sikap ilmiah dalam perkuliahan ilmu alamiah dasar. Sikap sangat erat kaitannya dengan motivasi, dorongan, dan sikap. Nah, di perkuliahan ini bertujuan untuk menjelaskan atau menerapkan apa aja sikap yang ada dalam perkuliahan ilmu alamiah dasar. Yang pertama yaitu sikap ingin tahu. Sikap ingin tahu ini keingintahuan yang mendalam tentang sesuatu. Misalnya, ketika Anda menyukai sesuatu hal, pasti Anda akan mencari tahu apa aja sih yang ada dalam orang tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu kritis. Kritis yaitu kemampuan untuk mengevaluasi, memahami, dan merumuskan argumen dari informasi yang telah diterima. Selanjutnya yaitu sikap terbuka. Sikap terbuka yaitu terbuka menerima berbagai macam ide, argumen, atau gagasan yang telah diinformasikan. Kemudian sikap yang selanjutnya yaitu objektif. Objektif yaitu tidak mementingkan pendapat pribadi, selalu menerima pendapat orang lain, dan harus sesuai dengan fakta atau pendapat yang ada. Kemudian yang kelima yaitu rela menghargai karya orang lain. Kita sebagai sesama kita harus saling menghargai karya kita dengan orang lain. Itu akan membuat kita lebih dihargai oleh orang lain, dan kita juga akan dihargai oleh orang lain. Selanjutnya yaitu sikap ilmiah. Sikap ilmiah akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama jujur. Kita harus menerapkan sikap jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Di sini membahas tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan karena ketika Anda dihadapkan pada suatu permasalahan, Anda harus tenang dan memikirkan dengan baik apa saja yang harus ambil dari kesimpulan yang Anda ambil nanti. Yang ketiga yaitu terbuka. Sikap terbuka yaitu menerima berbagai macam argumen, gagasan, dan pendapat dari orang lain. Yang keempat yaitu tidak mencampurkan fakta dengan pendapat. Di sini menjelaskan tidak mencampurkan fakta dengan pendapat yaitu ketika fakta sudah ada, tetapi pendapat orang lain berbeda, kita harus menyesuaikan fakta dan pendapat itu. Kita tidak boleh mencampurkan antara fakta dan pendapat. Selanjutnya bersikap hati-hati. Bersikap hati-hati ketika dihadapkan suatu permasalahan, jangan langsung buru-buru mengambil kesimpulan. Poin yang selanjutnya yaitu filsafat ilmu alamiah. Filsafat ilmu alamiah dibagi menjadi 3, yaitu vitalisme, mekanisme, dan anotisme. Adapun yang pertama yaitu vitalisme. Filsafat vitalisme merupakan doktrin yang menyatakan adanya kekuatan di luar alam.
Kekuatan ini memiliki peranan yang esensial, mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme. Filsafat mekanisme merupakan pandangan yang menyatakan bahwa sebagai penyebab yang mengatur gerakan di alam semesta ini adalah sejumlah hukum alam. Kemudian poin yang ketiga yaitu agnotisme. Filsafat agnotisme merupakan paham yang tidak memperdulikan ada tidaknya kekuatan di luar alam. Pandangan filosofis yang menyatakan bahwa manusia tidak mengetahui atau membuktikannya. Sejarah pengetahuan manusia. Sejarah pengetahuan manusia merupakan sebuah narasi yang panjang dan kompleks tanpa titik awal yang jelas. Ia bukan sekedar akumulasi fakta, tapi juga sebuah proses evolusi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor interaktif termasuk lingkungan. Nah, kondisi geografis, iklim dan sumber daya alam membentuk cara manusia berinteraksi dengan dunia dan mengembangkan pengetahuan praktis untuk bertahan hidup. Misalnya, masyarakat yang hidup di pesisiran pantai atau berada di dekat laut, ia mampu mengembangkan pengetahuan tentang navigasi dan perikanan. Nah, di sana masyarakat pertanian di pedalaman ataupun kebutuhan survival. Dorongan dasar untuk bertahan hidup ataupun mendorong inovasi dan penemuan. Penemuan api mengembangkan pertanian dan pembuatan. Nah, alat-alat merupakan contoh bagaimana kebutuhan survival ini memicu terhadap perkembangan pengetahuan teknologi, interaksi sosial, pertukaran ide, kolaborasi dan konflik antara individu dan kelompok. Permainan peran penting dan penyebaran dan perkembangan pengetahuan, perdagangan, migrasi dan peperangan semuanya berkontribusi pada penyebaran pengetahuan dan teknologi antar budaya. Nah, selanjutnya itu penetapan batas pasti pada pengertian ilmu pengetahuan merupakan juga sebagai tugas yang kompleks dan seringkali diperdebatkan. Tidak ada definisi tunggal yang diterima secara universal karena pemahaman itu terkait dengan tentang ilmu pengetahuan telah berevolusi seiring waktu dan bervariasi antar disiplin ilmu. Nah, namun kita dapat mengidentifikasi beberapa batasan dan karakteristik kunci yang membantu mendefinisinya. Yang pertama itu batasan epistemologis, mengenai bagaimana kita pengetahuan ataupun dengan ilmu pengetahuan berusaha untuk mencapai objektivitas. Artinya pengetahuan yang dihasilkan harus independen dari bias peneliti ataupun pengamat. Namun objektivitas ini sempurna sulit dicapai dan selalu ada tingkah subjektifnya. Nah, dalam proses ilmiah tersebut, verifikasi dan falsifikasi. Pernyataan ini ilmiah harus dapat diverifikasi, dibuktikan atau kebenarannya, ataupun difalsifikasi, dibuktikan ketidakbenarannya melalui pengamatan dan eksperimen. Pernyataan yang tidak dapat diuji secara empiris biasanya tidak dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sistematis dan metodis. Nah, ilmu pengetahuan menggunakan metode sistematis ini dan struktur untuk mengumpulkan sebuah menganalisis data ataupun metode ilmiah. Nah, selanjutnya itu dengan langkah-langkah yang terdefinisi merupakan contoh utama dari pendekatan sistematis ini. Mungkin itu saja terkait dengan pengertian singkat dari sejarah pengetahuan manusia. Sekian dari saya. Baik, saya Sulistia Putri sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi saya terkait zaman Yunani kuno. Pada zaman ini yaitu zaman yang mengubah pola pikir manusia dari pemikiran mitologis menjadi pemikiran rasionalisme dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif yaitu proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus menjadi dari hal yang bersifat umum. Yang kedua, metode penalaran induktif, yaitu
proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Di sini ada beberapa filsuf yang menjelaskan tentang asal-usul terciptanya alam semesta. Namun, saya akan menjelaskan salah satu filsuf, yaitu Thales. Thales merupakan filsuf pertama yang mengubah pemikiran mitologis menjadi pemikiran rasionalisme. Sebelum masa Thales, bangsa Yunani memiliki pemikiran yang dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan sesuatu. Thales merupakan seorang filsuf pertama yang mengubah pemikiran mitologis menjadi pemikiran rasionalisme. Sebelum masa Thales, bangsa Yunani memiliki pemikiran yang dikuasai cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama, sehingga ia dijuluki sebagai bapak filsafat karena ia menjelaskan tentang dunia dan gejala-gejalanya yang bersandarkan pada rasionalisme, bukan melalui mitologis. Pada dasarnya, rasionalisme menyatakan bahwa akal adalah sumber pengetahuan yang dapat dipercaya, dan pengetahuan ilmiah hanya dapat mencapai pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Yang kedua yaitu masa Renaissance atau zaman pertengahan. Zaman ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri humanisme, yaitu menekankan untuk memanusiakan manusia dan mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, ciri empirisme, yaitu kebebasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada rasionalisme, kebebasan dalam mengembangkan pikiran dengan menetapkan bahwa kebenaran itu berpusat dari akal. Yang keempat ada individualisme, konsep yang menempatkan nilai pada individu dan kapasitas mereka sebagai tempat untuk mengekspresikan diri, menentukan nasib, dan meningkatkan kemampuan. Di masa Renaissance ini ada zaman alkimia. Alkimia adalah pemikiran spekulatif yang bertujuan untuk mengubah logam basa menjadi emas dan menciptakan obat untuk segala macam penyakit dan untuk memperpanjang usia. Di sini ada unsur-unsur dasar, yaitu tanah, air, udara, dan api. Dan ada 3 unsur tambahan, yaitu air raksa, belerang, dan garam. Air raksa yaitu bersifat logam yang mudah menjadi uap. Yang kedua, belerang, bersifat mudah terbakar dan memberi warna. Yang ketiga, garam, bersifat tidak mudah terbakar dan bersifat tanah. Kita beralih ke periode Islam. Di sini ada salah satu cendekiawan Islami yang mempengaruhi pengetahuan dunia bernama Omar Khayyam. Ia adalah seorang ahli astronomi yang menggunakan metode ilmiah untuk mengamati, menganalisis, dan memahami fenomena alam. Sebagai manfaatnya yaitu memanfaatkan matahari sebagai penunjuk waktu, sedangkan pergerakan bulan menjadi patokan penanggalan. Yang kedua, memanfaatkan perputaran siang dan malam sebagai penanda pergantian hari. Yang ketiga, pergantian musim. Pergantian bulan yaitu sebagai penanda pergantian musim. Baik, itu saja terkait materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya.
Baik, saya sebagai pemateri keempat atau yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup ilmu pengetahuan alam. Nah, ada di ruang lingkup pengetahuan alam ini ada batasan pengertian. Ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang sistematis dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi H.W. Conway et al. 1951. Menurut Nokes, di dalamnya Klein Illusion menyatakan bahwa ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan metode khusus. Sedangkan menurut Karin Benson 1993 mendefinisikan ilmu pengetahuan alam sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum atau universal dengan berupa kumpulan data, hasil observasi, dan eksperimen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam ini dipelajari untuk menemukan kebenaran, tetapi kebenaran terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, kebenaran absolut. Kebenaran absolut ini kebenaran yang bersifat mutlak atau tidak tergantung pada kondisi persepsi atau pengakuan manusia. Kebenaran ini dianggap benar dengan sendirinya tanpa membutuhkan pengesahan atau persetujuan dari pihak lain. Nah, kebenaran ini tidak berubah-ubah terlepas dari waktu, tempat, atau pandangan individu. Artinya, kebenaran absolut ini berlaku secara konsisten dan objektif tanpa tergantung pada keadaan atau situasi tertentu. Nah, yang kedua, kebenaran relatif. Kebenaran relatif ini yang bersifat berubah-ubah tergantung pada konteks, perspektif, waktu, atau tempat. Berbeda dengan kebenaran mutlak yang dianggap tetap dan tidak bergantung pada keadaan, kebenaran relatif dianggap tidak tetap dan tidak bisa berbeda-beda bagi setiap individu atau kelompok. Dengan kata lain, apa yang dianggap benar oleh satu orang atau dalam satu situasi bisa jadi tidak dianggap benar oleh orang lain atau dalam situasi yang berbeda. Nah, yang ketiga, kebenaran konsistensi adalah jenis kebenaran yang diukur berdasarkan kesesuaian atau keselaraan antara sebuah teori atau pernyataan dengan kenyataan atau realitas yang ada. Dalam konteks ini, kebenaran dinilai dari sejauh mana suatu dari teori atau ide sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyata atau dengan fakta-fakta yang dapat diamati. Yang keempat, kebenaran spekulatif adalah kebenaran yang diperoleh melalui pemikiran dan penyelidikan yang mendalam dan sistematif tetapi tetap bersifat tidak pasti atau bersifat kebetulan. Dalam konteks spekulatif, mengacu pada pendekatan yang lebih mengutamakan logika dan analisis. Namun, hasil yang diperoleh belum tentu pasti atau terbukti benar secara empiris. Kebenaran spekulatif seringkali melibatkan dugaan atau hipnotis dengan diajukan berdasarkan penalaran logis meskipun belum teruji terlalu cepat. Nah, yang kelima, kebenaran religius adalah kebenaran yang didasarkan pada ajaran, keyakinan, atau prinsip-prinsip agama yang diyakini benar oleh para penganut agama tersebut. Nah, kebenaran religius ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang diajarkan oleh kitab suci, tradisi, atau otoritas agama dan dianggap sebagai kebenaran mutlak oleh pemeluk agama. Yang keenam, kebenaran normatif. Kebenaran yang didasarkan pada aturan, norma, atau tradisi yang diterima dan berlaku dalam suatu masyarakat atau kelompok. Kebenaran ini bersifat relatif terhadap nilai-nilai sosial, budaya, atau hukum yang sudah ada dan dipatuhi secara turun-temurun oleh anggota masyarakat. Kebenaran normatif berfokus pada kepatuhan terhadap norma-norma yang dianggap sebagai
panduan perilaku yang benar dalam konteks sosial tertentu. Dan yang ketujuh, kebenaran referensi. Kebenaran ilmiah mengacu pada kebenaran yang diperoleh melalui metode ilmiah yang melibatkan uji coba empiris, pengamatan eksperimen atau data yang dapat diukur dan diuji. Dan pendekatan rasional, penalaran logis, analisis, dan pemodelan teoritis. Kebenaran ini tidak bersifat absolut, melainkan bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan perkembangan pengetahuan atau penemuan yang baru, lebih akurat. Dalam sains, kebenaran diuji berulang kali dan disusun berdasarkan bukti yang tersedia serta dapat dipertimbangkan kembali jika ada bukti yang lebih baik. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan dan pengembangan. Ilmu pengetahuan alam dapat dibagi menjadi tiga bidang utama. Pertama, ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial yang membahas hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial. Yang dibagi psikologis, antropologi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Psikologis mempelajari proses mental dan tingkah laku, pendidikan proses latihan yang terarah dan sistematis menuju ke suatu tujuan. Sedangkan antropologi mempelajari asal-usul dan perkembangan jasmani sosial, kebudayaan dan tingkah laku sosial. Yang ketiga, sejarah. Sejarah pencatatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada suatu bangsa, negara, atau individu. Sosiologi, studi tentang organisasi, institusi, perkembangan tentang asal-usul organisasi, institusi, perkembangan masyarakat. Dan yang terakhir, ekonomi, yang berhubungan dengan produksi, tukar-menukar, barang produksi, pengelolaan dalam lingkup rumah tangga, negara, atau perusahaan. Dan yang kedua, ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam membahas tentang alam semesta dengan semua isinya, dan selanjutnya terbagi atas fisika, kimia, biologi, botani, dan geologi. Fisika mempelajari benda tak hidup dari aspek wujud dengan perubahan yang bersifat sementara seperti cahaya, gelombang, magnet, teknik listrikan, teknik nuklir. Sedangkan kimia mempelajari benda dan tak hidup dan aspek dan perubahan yang bersifat tetap. Sedangkan biologi mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Botani mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Histologi mempelajari tentang jaringan tubuh atau organ makhluk hidup yang merupakan rentetan sejenis. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Studi tentang bumi sebagai salah satu anggota tata surya dan ruang angkasa dengan benda angkasa lainnya, yaitu geologi dan astronomi. Geologi membahas tentang struktur bumi yang bahasanya meliputi dari ilmu kimia dan fisika. Sedangkan astronomi membahas benda-benda ruang angkasa dalam alam semesta yang meliputi bintang, planet, satelit, dan lainnya. Mungkin itu saja materi saya yang terakhir. Mungkin itu saja materi yang sempat kami bahas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.